Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, janji Tuhan kepada manusia itu selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayatnya yang 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lidah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan memasuki doa-doa pengakuan dosa kita, dimulai dari doa-doa pribadi kita kepada Tuhan dan saya akan menutupnya kemudian. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah seru doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan yang telah kami perbuat pada tahun ini, di tahun 2021 ini Tuhan. Mungkin banyak sekali yang sudah kami lakukan baik melalui perkataan kami maupun perbuatan kami, bahkan melalui pikiran kami. Siapkan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini yang saat ini sedang memasuki masa prapaskah. Buka hati kami, sadarkan kami, agar kami siap menerima kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, agar kami siap dapat memaknai hal tersebut. Ampuni segala dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah terambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu.
Sebelum kita memasuki dan mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, pada saat ini kami semua boleh dapat beribadah. Walaupun kami hanya di rumah saja, mungkin saat ini tidak dapat hadir ke gereja, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, tolong siapkan hati kami, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti setiap apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Markus 1, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Markus 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap dan datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita pada minggu hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berpengharapan dalam perjanjian Allah yang bacaannya tadi barusan saja kita baca bersama-sama, yaitu dari Markus 1 ayatnya ke-9 sampai ke-15. Bapak Ibu, tadi kita sudah disebutkan Minggu Prapaskah yang pertama ini harus benar-benar kita hayati dengan baik dan benar. Jikalau hari Rabu kemarin kita memperingati Rabu Abu, kita benar-benar mengakui bahwa kita ini adalah debu. Kita adalah manusia yang sama sekali tidak boleh sombong, yang hanya hadir berupa debu, berupa abu. Pada saat minggu ini kita sama-sama memasuki masa-masa berpuasa 40 hari. Entah itu berpuasa atau entah itu berpantang, biasanya harus kita lakukan dalam 40 hari ini sampai Sabtu Sunyi nanti. Dalam puasa atau berpantang ini tentu banyak ragamnya. Mungkin sebanyak dari kita ada yang berpuasa makan, entah itu mengurangi makanan-makanan yang tidak baik, tidak bagus untuk kesehatan kita, atau berpantang yang biasanya kadang suka mengatakan kata-kata tidak baik, tidak benar, menggosip, mengumpat, atau misuh bahkan. Itu semua kita mulai rem atau kita pantang pada minggu hari ini. Dan banyak pantangan-pantangan lainnya tentu saja. Dan dalam minggu-minggu ini pun kita diajak untuk lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Entah itu kebaikan kepada keluarga kita sendiri atau kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Kita tadi akan merenungi sebuah tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Kita akan sama-sama merenungkan tema ini di tengah kondisi kita, di tengah masa Paskah kita yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masa Paskah ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita tidak bisa bergembira mungkin dengan saudara-saudara kita, dengan banyak orang, karena keharusan kita yang menjaga jarak. Sangat berbeda tentunya Bapak Ibu. Dan bagaimana sih kita merenungkan pengharapan akan janji Allah di tengah pandemi ini, di tengah kabut kehidupan ini? Mengapa saya menyebut pandemi adalah kabut kehidupan? Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Seperti kabut yang menghalangi jalan kita. Kita tetap berjalan dalam kabut tersebut,
Kita pelan-pelan melewatinya, tapi kita tidak tahu, kita tidak dapat melihat di depan sana ada apa. Atau sampai kapan sih titik terang di depan sana. Berbicara tentang kabut, Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah kisah. Ketika saya hendak pulang, ketika saya kuliah dahulu, di awal-awal kuliah, saya hendak pulang ke Cirebon dan saya memutuskan untuk naik travel. Karena saat itu saya tidak dapat kereta yang murah. Daripada saya harus bayar mahal, saya memutuskan untuk naik travel pada saat itu. Ketika di perjalanan, karena saya memutuskan naik travel yang malam hari, maka otomatis resiko yang harus saya terima adalah gelap tentunya. Apalagi jalan yang harus saya lalui adalah jalan yang melewati tempat tinggi. Nama daerah tersebut adalah Guci, objek wisata Guci. Kami akan melewati daerah tersebut dan supir travel pun mengatakan bekerja sama bersama supir-supir travel yang lainnya ketika di tempat peristirahatan. Bagaimana kalau kita melalui tempat ini bersama-sama? Karena mereka sudah tahu tentunya Bapak Ibu, jalur tersebut pasti akan tertutup kabut dan mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Ketika mereka sudah janjian, akhirnya penumpang pun naik kembali ke dalam travel dan kita melanjutkan perjalanan kita. Karena malam hari dan pagi sampai sore saya harus kuliah, jadi saya memutuskan untuk tidur di dalam travel tersebut. Dan ketika saya bangun, travel saya sudah terhenti di tengah jalan dan di depan saya sangat gelap. Banyak sekali kabut yang tidak dapat kita lihat ke depan sana ada apa. Kecuali memang ada kendaraan yang lewat, baru kita melihat, oh ada kendaraan yang lewat. Karena kelihatan lampunya. Dengar saya kata supirnya, kami travelnya ketinggalan dengan travel-travel yang lain. Sehingga travel kami memutuskan berhenti daripada kami memutuskan jalan dan menabrak. Ketika supir travel memutuskan berhenti, saya mendengar penumpang yang lain marah-marah. Ada yang kecewa dan ada yang memprotes sang supir. Kapan ini jalan? Kapan mobil ini jalan? Karena saya sudah dikejar pekerjaan. Ada juga yang mengatakan saya sudah ada kuliah besok paginya. Cobalah jalan pelan-pelan, cobalah jalan sekarang. Banyak sekali protes atau keluhan dari para penumpang yang lain. Dan akhirnya supir pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan benar saja Bapak Ibu, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian ketika travel kami memutuskan untuk memaksa berjalan dan tidak terlihat apa-apa karena kabutnya sangat tebal, kami pun menabrak sepeda motor salah satu warga setempat. Setelah kami menabrak, supir pun akhirnya memutuskan untuk turun dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami tidak dapat mendengar, tentu saja saya juga tidak dapat mendengar karena saya berada di dalam travel. Dan penumpang lain pun tetap saja menggerutu, marah-marah, cemas karena kesibukan mereka masing-masing. Ketika sang supir pun kembali dan ia pun mengatakan, ya kami harus mengganti warga tersebut dengan uang dan untungnya warga tersebut pun mau membantu kami keluar dari daerah tersebut. Sehingga beberapa saat kemudian, kurang lebih 20 menitan, akhirnya kami keluar dari daerah tersebut. Bapak Ibu, dari cerita barusan, kita dapat belajar beberapa hal. Kabut, tadi saya sudah sebutkan, ibarat pandemi yang kita tidak dapat prediksi kapan selesainya. Sedangkan supir travel itu saya ibaratkan sebagai tim medis, pemerintahan dan garda-garda terdepan lainnya. Yang berjuang untuk menyelesaikan pandemi ini, yang berjuang di garis terdepan sana untuk menghadapi pandemi ini. Sedangkan penumpang adalah kita semua. Kita semua yang bandel, kita semua yang nakal, yang terkadang tidak mau nurut dengan peraturan atau protokol kesehatan. Kita masih menganggap pandemi ini sangat sepele. Banyak dari kita yang masih tidak menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Itulah ibarat penumpang adalah kita semua yang masih bandel atau tidak taat akan peraturan. Dan seseorang yang membantu kita, seseorang yang membantu perjalanan travel tersebut, ibarat Tuhan Yesus yang menjadi penuntun kita, namun seringkali kita abai akan tuntunannya. Padahal
jelas-jelas dituntun ke jalan keluar, ke jalan yang cerah, ke jalan yang aman, dituntun dengan baik-baik, namun seringkali kita masih menyakiti hatinya. Dalam Minggu Prapaskah ini, bagaimana sih agar kita tidak tetap berkubang menjadi penumpang-penumpang travel yang nakal, penumpang-penumpang travel yang tidak baik atau tidak benar? Maka kita akan sama-sama belajar dari bacaan kita barusan. Kita akan belajar 3 hal dari bacaan kita. Pada perikop kita Markus 1 ayat yang ke-9 sampai ke-15, itu ada 3 perikop Bapak Ibu. Maka kita akan membahasnya. Yang pertama adalah ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 tentang Yesus dibaptis Yohanes. Dalam perikop ini menceritakan tentang perjumpaan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Perjumpaan ini tentu saja bukan hal yang disengaja atau biasa-biasa saja. Ternyata perjumpaan ini sudah dirancangkan oleh Allah. Allah merancangkan hal ini dari jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan dikatakan beberapa penafsir, Bapak Ibu, Yohanes dan Tuhan Yesus itu sudah dirancangkan bertemu bahkan dari dalam kandungan ibu mereka, yaitu Elisabet dan Maria. Jikalau Bapak Ibu bisa flashback atau mengingat, kita dapat melihat ketika ibu Tuhan Yesus mengandung Tuhan Yesus, ia pun menemui saudaranya, yaitu Elisabet, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu Yohanes yang mengandung di usia tuanya. Di usia yang dikatakan tidak mungkin lagi hamil atau tidak mungkin lagi memiliki keturunan, namun Tuhan Yesus membuktikan bahwa hal tersebut mungkin. Maka dari itu perjalanan Yohanes dan Tuhan Yesus pun dikatakan sudah ditakdirkan bahkan dari dalam kandungan ibu mereka. Bahkan melalui malaikat Gabriel pun mempersiapkan dan memberkati ibu-ibu mereka dalam melewati masa kandungannya. Tadi yang sudah dikatakan Maria, tentu kita tahu, ia mengandung di luar pernikahan. Tentu menjadi cemooh banyak orang saat itu, tentu menjadi hal yang saat ini sangat dihindari oleh orang. Ternyata diberkati oleh Tuhan pada saat itu. Elisabet sudah tua, dikatakan tidak mungkin hamil, namun namun Allah memberkatinya melalui kehamilannya, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi terlihat ya Bapak Ibu ya, di sini pertemuan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis bukanlah hal yang disengaja atau hal yang biasa saja, melainkan hal yang sudah dirancangkan oleh Allah. Dan pada saat itu pembaptisan dilakukan untuk orang-orang yang dianggap kafir yang ingin masuk ke dalam agama Yahudi. Dan di sini pun Yohanes melakukan pembaptisan tersebut. Namun Yohanes bukan hanya membaptis orang-orang kafir agar masuk Yahudi, namun pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan atas nama Tuhan Allah. Sehingga muncul pertanyaan dari kita semua, Tuhan Yesus itu udah anak Allah. Ngapain Tuhan Yesus harus dibaptis kembali? Sudah dikatakan tadi Yohanes membaptis atau melayankan pembaptisan melalui pembaptisan nama Allah. Bukan hanya untuk membaptis orang-orang yang kafir pindah ke dalam agama Yahudi, melainkan atas nama Tuhan Allah. Sehingga baptisan ini dapat dilakukan juga untuk Yesus yang saat itu menjadi manusia biasa. Sehingga ketika Tuhan Yesus dibaptis, kita bisa lihat dalam bacaan kita, langit terkoyak dan Roh Kudus pun turun dalam rangka memberkati Tuhan Yesus pada saat itu. Maka di sini dalam perikop pertama kita sama-sama belajar makna pertama adalah peneguhan. Peneguhan dalam baptisan sebagai pertobatan dan kesediaan menerima tanda perjanjian Allah. Yang pertama adalah peneguhan. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar dalam ayatnya yang ke-12 sampai ke-13 tentang percobaan di padang gurun. Di sini menyoroti Tuhan Yesus yang dicobai ketika dia sedang di padang gurun, yang logikanya adalah dia manusia biasa pada saat itu. Tentu ketika kita sebagai manusia biasa, kita yang harus berpuasa 40 hari lamanya, mungkin mudah sekali bagi kita tergoda
Apalagi saat itu iblis menggodanya dengan banyak hal yang diperhadapkan kepada Tuhan. Pastilah Tuhan Yesus haus, pastilah Tuhan Yesus lapar, sama seperti kita. Karena pada saat itu Tuhan Yesus pun sebagai manusia biasa. Perut kosong pasti mudah sekali untuk digoyahkan ketika digoda dengan makanan. Apalagi iblis saat itu menggodanya terus menerus dan sering sekali menggodanya dengan makanan. Namun Tuhan Yesus tidak goyah pada saat itu dan menyadari bahwa percobaan yang datang dalam kehidupannya pada saat itu adalah percobaan yang membuktikan dia ini manusia biasa atau anak Allah. Walaupun dia manusia, namun dia pun tetap anak Allah. Dan Tuhan Yesus membuktikan hal tersebut dengan memenangkan percobaan tersebut. Sehingga dalam perikop ini kita sama-sama dibelajarkan melalui kisah Tuhan Yesus bahwa selain kita sudah diteguhkan, kita sudah menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan, pasti akan ada percobaan yang datang dalam kehidupan kita. Ibarat pohon yang semakin tinggi, maka banyak angin yang akan semakin menerjang kita. Itu yang kedua, yaitu pencobaan. Lalu yang ketiga kita akan belajar bersama-sama melalui ayatnya yang ke-14 sampai ke-15 tentang Yesus tampil di Galilea. Di sini kita akan sama-sama melihat Tuhan Yesus tampil ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bersedih di situ ketika Tuhan Yesus melihat salah satu orang kepercayaannya atau salah satu orang yang melakukan hal-hal baik harus ditangkap. Namun bukan berarti ketika Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus berempati, Tuhan Yesus menjadi benci akan penangkap Yohanes Pembaptis tersebut. Melainkan Tuhan Yesus membuktikan bahwa ketika kamu mematahkan salah satu pelayanku, maka aku akan membuktikan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan Yesus pun membuktikan melalui murid-muridnya dan melalui dirinya sendiri melayani banyak sekali orang pada saat itu. Tidak memandang dia Yahudi, dia kafir, tidak memandang dia bangsa apa, suku apa, ataupun bahasa apa, melainkan Tuhan Yesus melayani semuanya. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak memandang dia kaya, dia miskin. Dan yang kita tahu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun melayani orang-orang yang dijauhi atau dianggap hina oleh sebagian orang pada saat itu. Contohnya adalah pemungut cukai. Ketika semua orang menjauhi Zakheus sebagai pemungut cukai, Tuhan Yesus malah mendekatinya dan membuat Zakheus akhirnya bertobat. Itulah yang Tuhan Yesus ingin buktikan. Ketika pelayanannya harus dipatahkan sekali, dia akan membuktikan dengan cara-cara yang lain, jalan-jalan yang lain, kalau pelayanannya itu tidak akan pernah berhenti sama sekali. Maka dalam perikop ini sama-sama mengajak kita arti sebuah pelayanan. Ketiga perikop tadi mengajarkan kita tentang peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. 3 hal ini mengajarkan kita untuk sama-sama menjadi jemaat yang baik, bukan menjadi jemaat seperti penumpang travel tadi yang protes, yang tidak taat, yang banyak sekali melakukan hal-hal negatif hanya karena pandemi ini. Melainkan dalam bacaan ini sama-sama mengajarkan kita, apapun percobaan kita ketika kita sudah teguh di dalam Tuhan, seharusnya kita mampu membuktikannya, kita mampu melewatinya, bahkan kita mampu melakukan pelayanan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus pun membuktikan hal ini dengan cara ketika dia dicobai, dia mampu bangkit dan mampu melayani. Ketika salah satu pelayanannya dipatahkan, dia mampu bangkit dengan cara-cara yang lain. Demikianlah yang harusnya kita contoh Bapak Ibu dalam Minggu Prapaskah ini. Kita sama-sama sudah diteguhkan, kita sama-sama sudah memilih dan meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tentu saja banyak percobaan, bukan hanya pandemi ini, tentu saja banyak percobaan lainnya dalam kehidupan kita. Entah itu keluarga kita, entah itu kesehatan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Namun dapatkah kita tetap melayani di tengah percobaan tersebut? Tema kita barusan berpengharapan dalam perjanjian Allah.
Dapatkah kita memiliki pengharapan akan janji Allah ketika hidup kita dicobai? Dan dapatkah kita terus melayani Tuhan, melayani sesama kita, bahkan melayani mereka yang mungkin tidak dipandang oleh orang-orang lain? Marilah kita sama-sama merenungkan pengharapan akan janji Allah di tengah pandemi ini, dan teruslah melayani di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening untuk kita semua. Bapak Ibu, marilah kita memasuki doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu barusan yang telah kami dengar. Ketika kami melalui pencobaan hidup kami di tengah pandemi ini, terutama Tuhan, yakinkan kami telah diteguhkan, kami telah memilih untuk mengikuti jalan bersama-Mu. Dan berkati kami juga agar kami di tengah pencobaan ini dapat melayani-Mu juga. Bantu kami, sadarkan kami bahwa Engkau pun dahulu mampu melakukan pelayanan di tengah percobaan itu semua ketika Engkau pun menjadi manusia biasa seperti kami. Ajarkan kami pun mampu melayani sesama kami walaupun kami sendiri pun sedang diterpa pandemi ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah fisiknya dan saudara-saudara kami yang lanjut usianya. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan dimanapun mereka berada, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan, jamahan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu untuk mereka semua. Tolong berkati mereka Tuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan, bahkan melalui keluarga yang mengasihi mereka. Tolong kuatkan, tolong Engkau berikan kesabaran dan kasih setia-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan, yang sama-sama sedang menghadapi pandemi. Banyak sekali cobaan untuk gereja kami yang mungkin sangat berat, yang tidak dapat kami lalui. Namun kami yakin dan percaya ketika saat ini kami dapat melakukan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu baik melalui rekaman maupun melalui gereja sendiri ya Tuhan. Melalui renungan-renungan yang lain kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah mati di hati jemaat kami, walaupun mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Yusak, Pendeta Yusak di tempat ini, majelis jemaat, dan pelayanan-pelayanan lainnya Tuhan, bahkan jemaat sendiri Tuhan. Tolong Tuhan, bantu, kuatkan kami, mampukan kami agar dapat melayani, walaupun banyak sekali kesusahan ataupun tantangan yang kami hadapi. Namun tolong jangan tutup hati kami Tuhan, kuatkan hati kami agar kami dapat terus melayani sesama kami dan melayani orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kami juga berdoa untuk sekolah Krista Cita Tuhan, sekolah yang Engkau berikan, yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kami. Tolong Engkau berkati Tuhan. Tolong Engkau yang mampukan terus agar mampu dapat berkembang. Apalagi saat ini sekolah kami, sekolah dasar sedang melakukan pembangunan dan sebentar lagi SMP juga akan melakukan pembangunan. Tolong Engkau yang sertai, Engkau yang bimbing Tuhan, agar sekolah ini pun dapat menjadi sekolah yang baik, agar sekolah ini pun dapat menjadi sekolah yang didatangi atau dicari orang karena pelayanannya, bukan hanya karena pendidikannya saja. Kami yakin dan percaya ketika Engkau memberkatinya, ketika Engkau hadir di tengah-tengah sekolah ini, maka banyak sekali orang-orang yang akan datang juga mencari-Mu, mencari pelayanan-Mu di tempat-tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Ngesti Waluyo Tuhan, dan Stikes Ngesti Waluyo. Badan-badan pelayanan ini adalah garda terdepan. Rumah sakit ini baik perawat, baik dokter dan maupun tenaga medis lainnya Tuhan, mereka adalah orang-orang di depan sana yang harus menghadapi pandemi ini.
Mungkin mereka merasakan lelah Tuhan, capek. Dan mungkin mereka juga rindu akan keluarga mereka. Tolong berkati mereka Tuhan, tolong tetap kuatkan mereka, jagai mereka Tuhan, agar mereka terus mampu melayani-Mu, agar mereka terus juga mampu bersemangat melayani orang-orang atau saudara-saudara kami yang sudah terkena COVID ini Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, mampukan mereka dan kuatkan mereka selalu. Dan terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahan kami tentunya berkati ya Tuhan agar bangsa dan negara kami tidak lelah juga, tidak berhenti melakukan atau mencari jalan keluar untuk menghadapi pandemi ini, namun tetap berusaha untuk bersemangat dan mencari jalan keluar untuk menghadapi pandemi ini. Bantu kami Tuhan, dimanapun kami berada, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu ini untuk taat mengikuti protokol yang sudah diterapkan, yang sudah diberitahukan agar kami tidak menjadi penumpang-penumpang yang lalai, penumpang-penumpang yang egois seperti contoh dalam khotbah tadi. Jadikanlah kami penumpang-penumpang yang taat, agar kami pun dapat bertemu dengan Engkau sebagai jalan atau titik keluar kami. Inilah seru doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan waktu kepada kita untuk memberikan persembahan yang terbaik yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan dari awal kehidupan kami sampai saat ini Bapa. Kami sungguh merasakan betapa berkat-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, jikalau kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Jangan Engkau lihat dari berapapun yang boleh terkumpul, tetapi Tuhan melihat dari setiap hati dan setiap tangan yang terulur yang memberikan persembahan ini dengan rela. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikannya agar berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk setiap penatua yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya hanya kebijaksanaan-Mu saja yang turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku